杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, Long Tiansang sekarang adalah ahli raja kekosongan tingkat atas, sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk membuka portal astral. Dengan bantuannya, pasukan Yang Ke akan menjadi kekuatan yang kuat. Paman Long telah mendalami rahasia seni bela diri selama bertahun-tahun. Jika saya memberitahunya tentang ini, saya khawatir dia akan sangat gembira dan tidak akan menolak. Ai-Oh tersenyum tipis. Namun, tidak ada yang tahu kegigihan seorang ahli raja kekosongan tingkat ketiga dalam seni bela diri. Hanya ketika seorang prajurit mencapai tingkat ini, mereka dapat memahami secara mendalam. Oleh karena itu, Yang Ke telah mengantisipasi bahwa mengumpulkan jumlah yang diperlukan tidak akan menjadi masalah. Ia hanya perlu menyebarkan berita yang dimilikinya, dan monster tua yang bersembunyi itu pasti akan datang mencarinya. Namun ia tidak ingin bekerja sama dengan seorang asing. Jadi ia memprioritaskan prajurit yang dikenalnya dengan baik. Jangan khawatir, kamar dagang Heng Luo saya pasti akan mengirim seseorang, entah saya atau paman Master Long, kata Ai-Oh tegas. Tapi nak, berapa banyak token Kaisar Bintang yang sudah Anda kumpulkan? Termasuk milik kamar dagang, saya sudah punya 8. Mata Ai-Oh menyipit. Di mana yang terakhir? Di Aliansi Pedang. Aliansi Pedang? Ai-Oh mengangkat alisnya, tiba-tiba menyeringai. Ia menepuk bahu Yang Ke dan berkata, gampang, saya akan mengurusnya untuk Anda. Anggap saja ini balasan saya. Tunggu saja kabar baiknya. Yang Ke senang melihatnya mengambil langkah besar seperti itu. Awalnya ia berniat pergi ke Aliansi Pedang setelah berurusan dengan kamar dagang Heng Luo dan berkonsultasi langsung dengan pemimpin Aliansi Pedang. Namun karena Ai-Oh ada di sana, ia akan menghemat banyak tenaga. Ia yakin Ai-Oh pasti sangat yakin saat mengatakan ini. Terima kasih banyak senior. Jangan sungkan, kita semua keluarga. Ai-Oh tertawa dan merangkul bahu Yang Ke dengan penuh kasih sayang. Semakin ia memandang Yang Ke, semakin puas ia. Ia merasa menantu seperti itu mustahil ditemukan. Jadi untuk sementara, Yang Ke memiliki waktu luang yang langka. Di kamar dagang Heng Luo, Presiden Ai-Oh sibuk memimpin anak buahnya ke bintang pertambangan. Sementara Sui Yue mengumpulkan material untuk susunan ruang angkasa. Yang Ke ternyata sendirian. Namun para alkemis dari aula alkimia sangat antusias. Sering mengunjungi Yang Ke, berpura-pura menjadi muridnya. Mereka datang berbondong-bondong menyebut diri mereka muridnya, tetapi tujuan sebenarnya mereka jelas bagi semua orang. Yang Ke terpaksa mengunjungi aula alkimia secara langsung dan memberikan ceramah alkimia lainnya yang berlangsung selama 5 hari. Baru pada saat itulah kelompok alkemis yang tak tahu malu ini akhirnya puas. 5 hari kemudian, Sui Yue telah menyiapkan segalanya, mengumpulkan semua bahan untuk susunan ruang angkasa. Menunggu Yang Ke untuk memulai. Tentu saja ia tidak membuang waktu dan segera mulai membangun susunan ruang angkasa super pertama. Inti pusat di lokasi paling terpencil di kota Suitian. Hanya dalam 10 hari formasi itu selesai. Kemudian Yang Ke, Sui Yue dan sekelompok besar prajurit menaiki kapal perang kelas Raja Kekosongan dan menuju bintang kultivasi terdekat. Waktu berlalu begitu cepat dan 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 tahun ini Yang Ke telah bepergian secara ekstensif, menyiapkan susunan spesial super untuk 18 bintang kamar dagang Heng Luo. Bintang-bintang milik kamar dagang Heng Luo ini berjauhan sehingga perjalanan membutuhkan usaha yang cukup besar bagi Yang Ke. Jika tidak, dengan kemampuannya, menyiapkan susunan spesial saja akan selesai hanya dalam 2 atau 3 bulan. Sebagian besar waktunya terbuang sia-sia di kapal perang.
2 tahun kemudian, 18 bintang kamar dagang Heng Luo sepenuhnya terhubung dengan susunan di kota Suetian sebagai pusatnya, memungkinkan teleportasi yang mudah. Selama 2 tahun ini, Sui Yue telah berada di sisi Yang Ke dengan pendamping yang cantik. Perjalanan itu tentu saja tidak membosankan. Pada hari ini, rombongan akhirnya kembali ke bintang Sui Yue. Ni Guang memberi Yang Ke sambutan yang meriah dan atas nama kamar dagang berulang kali berterima kasih kepada Yang Ke atas usahanya 2 tahun lalu. Berkat susunan spesial super tersebut, kamar dagang Heng Luo akan menghemat banyak waktu dan biaya transformasi di masa mendatang. Tapi I.O. tidak muncul. Setelah beberapa pertanyaan, Sui Yue mengetahui bahwa I.O. telah pergi ke bintang kultivasi yang telah dipilihnya untuk memurnikan esensi bintang tersebut. Karena masalah ini sangat penting. Di seluruh kamar dagang Heng Luo hanya Long Tiansang dan Ning Guang yang mengetahuinya. Tapi semua orang berasumsi I.O. sedang menyendiri. Mendengar ini, Sui Yue tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran. Lagi pula memurnikan esensi bintang itu sangat berbahaya. Umumnya hanya seniman bela diri dengan kekuatan tingkat ketiga alam raja kekosongan yang dapat memurnikan esensi bintang dan berhasil. Mereka yang berada di tingkat kedua alam raja kekosongan hampir tidak pernah berhasil. Adapun penguasa bintang Cui Wei, Lo He adalah pengecualian. I.O. saat ini hanya memiliki kultivasi tingkat kedua alam raja kekosongan. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin Sui Yue tidak khawatir? Jadi Yang Ke menghiburnya, menjelaskan kekuatan teknik pemurnian bintang yang sangat meningkatkan suasana hati Sui Yue. Yang Ke, seseorang ingin bertemu dengan Anda. Ning Guang tiba-tiba berjalan misterius ke sisi Yang Ke dan berbisik. Siapa? Yang Ke menatapnya dan heran. Ning Guang tersenyum. Anda akan tahu saat Anda ikut dengan saya. Yang Ke tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti Ning Guang menuju sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu hanya ada 3 orang. Seorang pria dan 2 wanita. Pria itu masih muda dengan alis setajam pedang dan mata yang cerah, serta penampilan yang berwibawa. Kedua wanita itu seperti saudara perempuan, secantik anggrek, musim semi dan kerisan musim gugur. Mereka melayani di 2 sisi. Melihat Yang Ke tiba, pria di tengah tertawa terbahak-bahak, menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Yang, kita bertemu lagi. Yang Ke terkejut dan bertanya dan heran. Saudara Gu, apa yang membawa Anda ke sini? Jelas Yang Ke tidak menyangka bahwa orang yang ingin menemuinya di bintang bulan air adalah Gu Jianxing, pemimpin muda aliansi pedang. Dia dan Gu Jianxing pernah bertemu sebelumnya dan menghabiskan waktu bersama. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, mereka merasa cocok satu sama lain. Sekarang beberapa tahun telah berlalu dan kultivasi Gu Jianxing tampaknya semakin mendalam, hampir mendekati alam raja kekosongan. Mungkin jika diberi lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, ia bisa mencoba menerobos. 2 wanita di sampingnya Gu Jianxing tentu saja adalah 2 pengawal pedangnya, Ling Yue dan An Xing. Kedua wanita ini tumbuh bersama Gu Jianxing sejak kecil dan mereka bertiga telah berlatih teknik rahasia bersama. Saat bertarung, mereka bertiga bekerja sama dengan kekuatan luar biasa dan hubungan mereka juga sangat baik. Gu Jianxing tampaknya tidak pernah memperlakukan kedua pengawal pedangnya sebagai pelayan. Saat itu, di bawah serangan dahsyat Li Minghai, seorang ahli alam raja kekosongan, Gu Jianxing bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ling Yue dan An Xing. Dan inilah juga alasan mengapa Yang Ke memiliki kesan yang baik padanya. Karenanya orang yang menghargai kesetiaan dan kebenaran seperti ini yang pantas berteman. Salam Tuan Muda Yang. Ling Yue dan An Xing bukanlah orang asing. Begitu melihat Yang Ke, mereka segera membungkuk dan menyapanya dengan suara lantang. Kalian berdua terlalu baik. Yang Ke membalas sapaannya sambil tersenyum. Saudara Yang, apa Anda terkejut bahwa saya menunggu Anda di sini? Gu Jianxing menatap Yang Ke sambil tersenyum. Yang Ke merenung sejenak. Banyak pikiran berkelebat di benaknya sebelum segera menyadari. Agak tak terduga, tapi juga sesuai harapan. Sepertinya saudara Yang tahu alasan kedatangan saya. Saya punya beberapa tebakan.
Saudaraku, tolong bicara terus terang, kata Yang Ke serius. Gu Jianxin mengangguk. Berbicara dengan saudara Yang memang menyegarkan. Kalau begitu saya akan jujur. Sambil berbicara, ia mengambil sesuatu dari cincin spesialnya dan menyerahkannya kepada Yang Ke sambil berkata, Saudara Yang, lihatlah ini. Token Kaisar Bintang. Mata Yang Ke berbinar dan ia segera mengambil benda itu dari tangan Gu Jianxin. Ini adalah token Kaisar Bintang terakhir, persis sama dengan yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Dengan token Kaisar Bintang ini, ia telah mengumpulkan ke-9 token Kaisar Bintang ciptaan Kaisar Agung. Gu Jianxin tersenyum tipis. Ini ada sesuatu yang ayah saya minta untuk dibawakan untuk Anda. Saya dengar Anda sangat membutuhkannya. Pemimpin aliansiku? Yang Ke tertegun sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh menyimpan token Kaisar Bintang terakhir yang bertanya. Apa saja syarat yang diminta pemimpin aliansiku? Dia tidak pernah banyak berhubungan dengan aliansi pedang, hanya memiliki hubungan pribadi dengan Gu Jianxin. Jadi Yang Ke tidak percaya bahwa pemimpin aliansi pedang Gu Changyun akan menyerahkan token Kaisar Bintang kepadanya untuk ini. Jadi pasti ada syarat lain. Gu Jianxin tertawa dan menoleh ke Ning Guang dan di sampingnya berkata, untuk syaratnya tentu saja ada. Tolong jelaskan lebih detail senior Ni. Yang Ke menoleh untuk menatap Ning Guang yang membuat Ning Guang terbatuk ringan dan berkata, begini Yang Ke, sebelum Presiden mengasingkan diri, dia sudah menyelesaikan masalah ini. Pemimpin aliansiku bersedia memberi Anda token Kaisar Bintang ini dan juga bersedia menjadi salah satu dari 6 orang itu. Tapi syaratnya Anda harus pergi ke aliansi pedang dan menyiapkan susunan ruang angkasa super untuk mereka. Sudah saya duga. Yang Ke tersenyum getir. Dia sudah menduga hal ini, tetapi ketika mengetahui bahwa permintaan aliansi pedang persis sama, ia masih merasa agak lelah. Lagi pula, ia telah membantu Kamar Dagang Heng Luo menyiapkan susunan ruang angkasa super cukup lama, dan aliansi pedang memiliki jaringan intelijennya sendiri. Mereka yakin telah menemukannya. Jadi tidak ada kekuatan yang tidak akan iri dengan susunan ruang angkasa super. Yang Ke menatap Gu Jianxin dengan ekspresi frustasi dan bertanya, berapa banyak bintang kultivasi yang dimiliki aliansi pedang Anda? Gu Jianxin terkekeh. Tidak banyak, lebih sedikit dari Kamar Dagang Heng Luo yang 17. Yang Ke mengusap dahinya, menyiapkan susunan ruang angkasa super dengan 18 bintang untuk Kamar Dagang Heng Luo membutuhkan waktu 2 tahun. Aliansi pedang membutuhkan 17 bintang, kemungkinan akan memakan waktu sekitar 2 tahun juga. Saudara Yang, Anda harus berbuat lebih banyak dan aliansi pedang kami mengandalkan Anda. Saran Gu Jianxin dari samping. Selain itu, apakah ada syarat lain? Tanya Yang Ke. Gu Jianxin terkekeh datar. Selain itu, para alkemis aliansi pedang saya dengan suara bulat meminta Tuan Yang untuk memberikan ceramah tentang alkimia pada bintang utama aliansi pedang. Apakah ini sudah menyebar? Yang Ke sudah kehabisan akal. Saudara Yang, Anda mungkin tidak tahu betapa terkenalnya diri Anda di wilayah bintang sekarang. Gu Jianxin menatap Yang Ke dan ekspresi aneh, matanya dipenuhi rasa iri yang tak berujung. Di wilayah bintang saat ini, saudara Yang adalah yang paling terkemuka, dengan kultivasi tingkat kedua alam Raja Kekosongan dan status seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Anda? Fakta bahwa alkimia Anda memicu suara pil dao agung akan dikenang selamanya. Ning Guang mengangguk dengan sungguh-sungguh dari samping dan berkata, Yang Ke, Anda telah berkelana selama 2 tahun terakhir. Mungkin Anda belum banyak mendengar tentangnya. Tapi sekarang nama Anda memang familiar bagi semua orang di seluruh wilayah bintang. Gu Jianxin melanjutkan. Tentu saja aliansi pedang saya tidak akan membiarkan saudara yang bekerja tanpa bayaran. Untuk setiap susunan super spesial yang kami buat, kami akan membayar Anda kompensasi yang cukup. Tolong jangan menolak. Saudara Yang, saya mempercayakan tugas ini kepada Anda. Sambil berbicara, ia membungkuk dengan sungguh-sungguh. Sebelum datang, Gu Changyun pernah berkata bahwa jika ia tidak bisa mengundang Yang Ke aliansi pedang, ia tidak perlu kembali. Dan kata-kata ayahnya masih terngiang di telinganya
Jadi bagaimana mungkin Gu Jianxin tidak berani meremehkannya? Yang Ke berpikir sejenak dan mengangguk. Saudaraku, tidak perlu. Saya setuju. Benarkah? Gu Jianxin sangat gembira mendengarnya. Bagus sekali. Kapan saudara yang akan berangkat? Jarak dari sini ke aliansi pedang saya cukup jauh. Besok kita akan langsung pergi ke Bintang Kingmu. Bintang Kingmu? Gu Jianxin agak bingung, tetapi segera seolah-olah ia mengerti sesuatu. Ia bertanya dengan heran. Saudara Yang, apakah Anda memasang susunan spesial super di Bintang Kingmu? Iya. Yang tersenyum tipis dan mengangguk mengiyakan. Itu akan menghemat banyak waktu. Kalau begitu saya akan menunggu kabar baik dari saudara Yang. Setelah meninggalkan Gu Jianxin, Yang Ke langsung pergi menemui Sui Yue. Ia menceritakan rencana perjalanannya. Meskipun Sui Yue agak enggan, ia tak berdaya menghentikannya. Terlebih lagi ia tahu Yang Ke akan pergi ke suatu tempat bernama Alam Bintang dalam waktu dekat. Jika ia ingin tetap di sisinya, ia hanya bisa berlatih keras dan meningkatkan kultivasinya sendiri. Jika tidak, ia hanya akan menjadi beban. Jangan khawatir, saya akan mengasingkan diri setelah Anda pergi untuk mencoba menerobos ke alam raja kekosongan. Sui Yue bersumpah dalam hati. Semua wanita Anda sangat luar biasa dan saya tidak ingin berada di bawah. Yang Ke terkekeh. Jangan terlalu memaksakan diri, Anda juga luar biasa. Sui Yue tersenyum manis. Ngomong-ngomong, setelah senior IO kembali dengan selamat, ingatlah untuk memberinya ini. Yang Ke tiba-tiba mengeluarkan benda lain dan menyerahkannya kepada Sui Yue. Apa ini? Peta bintang yang akan membimbingnya kemana ia harus menemukan saya. Jelas Yang Ke. Saya mengerti. Ada satu hal lagi, yaitu masih ada satu kandidat tersisa. Beritahu ayah Anda atau senior Long untuk mengawasi. Dan jika ada orang yang bisa diandalkan, undang mereka. Baiklah, saya akan mengingatnya. Malam itu berlalu tanpa insiden. Yang Ke menjelaskan misteri alam raja kekosongan dan rahasia pemadatan domain kepada Sui Yue hingga fajar. Ketika keduanya dengan enggan berpisah, Gu Jianxin, Ling Yue, dan Anxin sudah bersiap. Tinggal menunggu Yang Ke berangkat. Rombongan itu langsung menuju pusat susunan super spesial di kota Langit Air. Yang Ke melakukan sedikit modifikasi, menghubungkannya dengan susunan di Pulau Hiu Kembar di Bintang Kayu Hijau. Di bawah pengawasan rombongan, sosoknya perlahan menghilang. Ketika penglihatan mereka kembali, Yang Ke, Gu Jianxin, dan 3 orang lainnya telah tiba di Pulau Hiu Kembar di Bintang Kayu Hijau, di dalam istana Yang Ke. Yuesi, Heso dan Hemio, guru dan murid yang menjaga istana bergegas menyambut mereka. Setelah beberapa tahun berpisah, tingkat kultivasi Yuesi dan kedua muridnya telah meningkat pesat. Dengan Heso dan Hemio telah mencapai tingkat alam kembali kekosongan yang benar-benar memuaskan. Masa-masa Yang Ke di aliansi pedang hampir sama dengan masa-masanya di kamar dagang Heng Luo. Ia sering bepergian, naik kapal perang ke berbagai bintang kultivasi, bintang pengobatan, dan bintang pertambangan untuk membangun susunan spesial super. Untungnya, Bintang Kingmu berfungsi sebagai titik transit, sehingga waktu yang dihabiskan relatif singkat. Hanya dalam 1,5 tahun, ke-17 bintang aliansi pedang terhubung. Yang Ke kemudian memberikan ceramah tentang alkimia kepada para alkemis aliansi pedang dan akhirnya berhasil pergi. Pada titik ini hanya tersisa 6 tahun hingga perjanjian 10 tahunnya dengan leluhur hantu. Jadi dia kembali ke Bintang Yoan. Kembalinya Yang Ke sekte tersebut tentu saja membawa kegembiraan yang luar biasa bagi seluruh sekte Lingzhou. Dengan puluhan ribu murid menyambutnya. Yang Ke takjub mendapati bahwa tingkat para peseniman bela diri sekte tersebut telah meningkat secara signifikan sejak kepergiannya. Terutama Suyan dan Xianingsang, yang keduanya telah menembus alam raja kekosongan tanpa ia sadari. Setelah terobosannya, aura Suyan menjadi semakin murni dan tanpa celah. Meskipun tubuh giok kristal esnya dikultivasikan di usia lanjut, bukan bawaan. Teknik rahasia dari lembah es bintang riak merah ini masih memiliki kekuatan suci yang luar biasa. Cukup untuk mengubah fisik bawaannya. Dengan tubuh giok kristal esnya dipadukan dengan kekuatan asal ponik es di dalam dirinya,
dan menghunus pedang ilahi Suan. Suyan bukan lagi seorang kultivator Raja Kekosongan tingkat pertama biasa. Mungkin dia tidak akan dirugikan melawan kultivator Raja Kekosongan tingkat kedua biasa. Jika dia bisa menggabungkan pedangnya dengan pedang Yangke, membunuh seorang kultivator Raja Kekosongan tingkat ketiga dengan mudah, tidaklah sulit sama sekali. Pada saat yang sama, aura Xianningsang menjadi semakin alami setelah terobosannya, seolah-olah ia telah menyatu dengan dunia. Yangke mengamatinya cukup lama tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Ia hanya berpikir itu karena tubuh suci roh obat kembali ke keadaan semula. Bertarung bukanlah keadaan Xianningsang, namun ia adalah seorang jenius sejati dalam alkimia. Setelah naik ke ranah Raja Kekosongan, keterampilan alkimianya meningkat pesat, bahkan melampaui kemampuan Yangke saat ini. Dia telah kembali ke benua Tongsuan beberapa kali, menyaksikan kehidupan yang semarak dan perkembangannya yang makmur. Menyadari bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri, dia dapat membawa masa depan yang lebih cerah bagi benua Tongsuan. Jadi dia mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk berkultivasi. Lagi pula kultivasinya sendiri dari alkimia. Satu-satunya hasil adalah Sekte Lingzhou sekarang memiliki cadangan pil spiritual yang sangat besar. Tidak peduli berapa banyak ramuan obat yang mengalir ke Sekte Lingzhou, Xianningsang akan memurnikannya menjadi pil, yang kemudian akan dikirim ke berbagai penjuru bintang gelap untuk dijual, dengan imbalan lebih banyak bahan obat. Selain kedua wanita itu, yang lain juga membuat kemajuan yang cukup besar dalam kultivasi mereka. Namun Ye Xiun baru saja merobos ke alam Raja Kekosongan dan belum maju lebih jauh. Sementara Lelu Rantu tetap mengasingkan diri, juga tidak mampu mengatasi rintangan penting itu, dan terjebak di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Pada saat ini, Yangke beristirahat di Sekte Lingzhou selama sebulan. Selama bulan ini, ia menghabiskan waktu berkualitas bersama orang tuanya, Grandmaster dan kerabat lainnya, dan hampir tak terpisahkan dari Suyan dan Xianningsang. Sebulan kemudian, ia tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Selain beberapa orang yang tahu kemana ia pergi, tak seorang pun tahu keberadaan saat ini. Saat malam tiba, langit bertabur bintang. Di Sekte Lingzhou, di puncak obat, Xianningsang duduk di tangga batu di luar aula utama. Tangannya menopang dagu, menatap langit. Di tengah malam yang bertabur bintang, ia seperti melihat sosok yang familiar. Suara gemerisik lembut mendekat. Xianningsang menoleh, dan setelah mengenali orang itu, ia tersenyum tipis. Kakak senior Su. Suyan mengangguk pelan, berjalan ke sisi Xianningsang dan juga menatap ke suatu titik di langit. Kedua wanita itu satu berdiri dan satu duduk menjadi pemandangan terindah di dunia. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengacak-ngacak rambutnya yang tergerai. Suyan menyipitkan mata indahnya sedikit dan bertanya, "Adik junior, apa Anda mengkhawatirkannya?" Xianningsang perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia selalu kembali dengan selamat." "Jadi, Anda tak tega berpisah dengannya?" Suyan bertanya lagi. Xianningsang sedikit tersipu, menggigit bibir merahnya sambil bertanya, "Kakak senior, apakah Anda bersedia?" Pipi Suyan diseputi giok juga sedikit memerah saat ia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, "Tentu saja enggan, tapi tidak masalah. Memang selalu seperti ini." "Ya, memang selalu seperti ini." Xianningsang tersenyum lembut. "Saya sudah terbiasa." Suyan berkata, "Pria memang cukup mengkhawatirkan. Dulu kami hanyalah figur kecil di dunia ibu kota pusat. Kemudian kami pergi ke benua Tongsuan, lalu ke wilayah Bintang. Setiap kali kami pindah ke tempat baru, wawasan kami semakin luas dan setiap kali dialah yang memimpin jalan. Kali ini tidak berbeda. Meskipun kami tidak tahu seperti apa situasi di wilayah Bintang atau bahaya apa yang ada. Yang bisa kami lakukan selain tidak terlalu jauh tertinggal dalam kultivasi adalah menunggu." "Kakak senior, apakah Anda sedikit enggan?" "Saya ingin tetap di sisinya dan melewati badai bersama." Sececah kesedihan terpancar di mata indah Suyan, mengingat kembali pengalaman Yangke selama bertahun-tahun. Tak pernah ada saat di mana ia berada di sisinya dalam bahaya. Sebaliknya, setiap kali ia menghadapi krisis, Yangke akan muncul di hadapannya bak dewa,
melindunginya dari segala badai dengan tubuhnya yang megah. Menikmati perlindungan dan perhatian ini, Suyan tentu saja merasa sedikit kesal. Sekalipun itu berarti menghadapi gunungan pisau dan lautan api, sekalipun itu berarti menghadapi iblis-iblis neraka, sekalipun hanya sekali ia ingin berjalan bergandengan tangan dengannya, sekalipun itu berarti berlumuran darah, terluka, sekalipun itu berarti mengorbankan nyawanya, sekalipun itu berarti kehancuran jiwanya, ia tidak akan menyesal. Sejenak, keheningan menyelimuti. Mata indah kedua wanita itu menembus kehampaan, menatap ke kejauhan. Di luar bintang kegelapan, hamparan wilayah yang luas terbentang zona mati. Tempat energi mengerikan berdiam. Aura penghancur yang tertinggal dari pertempuran besar antara Kaisar Bintang dan Kaisar Serangga. Aura itu memiliki kekuatan kekaisaran yang kuat dan hukum yang kacau. Bahkan para ahli alam Raja Kekosongan pun tak berani pergi ke sana. Justru karena zona mati inilah bintang gelap tak terdeteksi dunia luar selama bertahun-tahun. Berada dalam kondisi semi tertutup. Saat itu Yangke bertelanjang dada berdiri tepat di tengah zona mati. Tubuhnya berlumuran darah memancarkan cahaya kemasan. Kemampuan penyembuhan yang dasar dari darah emasnya terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi kekuatan kekaisaran yang mengerikan di sekitarnya terus-menerus merusak tubuhnya. Sehingga tubuh fisiknya terus-menerus mengalami siklus antara kehancuran dan perbaikan. Tapi Yangke menanggung rasa sakit dan siksaan yang tak terbayangkan. Mungkin karena ia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk melawan kekuatan kekaisaran di sekitarnya, hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk merasakan misteri dan kedalaman hukumnya. Dia telah mengolah pedang 5 elemen abadi, memiliki tubuh fisik yang kuat. Telah mengkonsumsi pil surga kekacauan yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki darah emas murni di dalam dirinya. Semua kelebihan yang memungkinkannya bertahan hidup di tempat mengerikan ini. Jika itu adalah kultivator alam Raja Kekosongan lainnya, mereka pasti harus mengerahkan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan mengerikan zona mati ini. Namun bahkan kekuatan kekaisaran yang sangat mengerikan itu pun tak mudah ia tahan. Tapi Yangke tak punya pilihan selain melepaskan darah emas yang terkumpul di dalam tubuhnya untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, kepompong darah keemasan terbentuk di sekujur tubuh Yangke. Ia tampak seperti telah berubah menjadi ulat sutra, sepenuhnya terbungkus dalam kepompong darah. Hanya suara detak jantungnya yang kuat yang bergema dari dalam, memperlihatkan vitalitasnya yang melonjak. Meskipun siksaan itu sangat menyiksa, Yangke merasa bahwa ini adalah pengalaman dan kesempatan langka baginya. Kesempatan sempurna untuk mengolah pedang 5 elemen abadi. Sepenuhnya terbungkus dalam kepompong darah. Ia menarik harta karun tertinggi 5 elemen miliknya dan dengan panik. Kemudian melahap energi vital 5 elemen di dalamnya, menyerapnya ke dalam daging dan darahnya. Lebih jauh lagi, ia juga mengambil kristal pikiran kekosongan yang diperolehnya dari rumah lelang Tongtian Bintang Ungu. Mencoba untuk menyelidiki rahasia tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Pada saat ini, keheningan menyelimuti langit berbintang. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa di dalam zona mati yang terlarang ini, seseorang sedang mendorong batas mereka. Melepaskan potensi mereka melalui tekanan yang luar biasa. Yangke tahu, ia hanya punya sedikit waktu tersisa. Menyiapkan formasi spesial untuk kamar dagang Heng Luo dan aliansi pedang telah membuang waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia hanya bisa menebusnya dengan cara ini. Waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Suatu hari, cuaca cerah, tak berawan. Langit biru sebening cermin. Tiba-tiba di suatu tempat kehampaan, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Bersamaan dengan itu, aura mengerikan terpancar dari lokasi yang jauh. Seluruh bintang gelap bergetar, seolah-olah sesuatu dalam bayangan telah menarik takdir seluruh bintang, yang menyebabkannya bergetar. Saat berikutnya, pemandangan yang luar biasa terbentang. Energi spiritual bintang gelap tiba-tiba menjadi lebih padat. Dari wilayah bintang itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju bintang gelap. Sinar-sinar ini berwarna merah dan megah, masing-masing seperti pelangi, membuntuti ekor panjang yang jatuh ke setiap sudut bintang gelap.
yang membuat para prajurit bintang gelap tercengang. Benar-benar bingung dengan apa yang telah terjadi. Namun mereka segera menyadari bahwa lokasi jatuhnya cahaya warna-warni itu berubah menjadi surga di bumi. Dengan energi spiritual 10 bahkan 100 kali lebih kaya dari biasanya. Pegunungan yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi energi spiritual dan dipastikan akan segera dipenuhi dengan pepohonan hijau yang rimbun, kicau burung dan aroma bunga. Tempat latihan yang tadinya kaya akan spiritual kini menjadi semakin cocok bagi para seniman bela diri untuk beristirahat. Setiap prajurit merasakan darah mereka mendidih, dipenuhi kegembiraan oleh lingkungan yang nyaman. Mereka percaya itu adalah anugerah dari surga. Sekte Linso, kediaman Bai Hua, Ye Xiyun tiba-tiba mendapat pencerahan saat cahaya kemasan itu memancar, dan ia menatap langit. Sesaat kemudian sesosok hantu tiba-tiba muncul di sampingnya. Auranya begitu dalam dan tak terduga. Sosok itu adalah leluhur hantu yang baru saja menembus ke alam raja kosong tingkat ketiga. Melihat kedatangan leluhur hantu, Ye Xiyun mengangguk kecil. Leluhur hantu itu menyeringai dan berkata, "Anak itu telah muncul dari pengasingan. Benarkah Master Sekte yang menyebabkan ini?" tanya Ye Xiyun. Leluhur hantu berkata, "Selain dia, penguasa bintang kegelapan, siapa lagi yang bisa memobilisasi kekayaan seluruh bintang? Dia telah memurnikan esensi bintang kegelapan dan kekuatannya sendiri berkaitan erat dengan bintang kegelapan. Anda telah lama tinggal di bintang ini, tidakkah Anda menyadari bahwa setiap kali kekuatannya meningkat itu membawa manfaat besar bagi bintang kegelapan?" Mendengar kata-kata leluhur hantu, Ye Xiyun mengangguk pelan. Bintang kegelapan memang agak berbeda dari beberapa dekade yang lalu, tetapi perubahan ini terjadi secara halus, jarang disadari oleh siapapun, tetapi kali ini sangat jelas. Ini berarti anak itu telah membuat kemajuan pesat kali ini, bahkan mungkin menembus level ketiga alam raja kekosongan. Leluhur hantu menyeringai diselimuti kabut hitam, membuatnya tampak agak menyeramkan. Semakin cepat kekuatan seorang penguasa bintang meningkat, semakin besar manfaat yang bisa diterima bintang yang bersangkutan. Keduanya berbagi hubungan kehormatan dan aib. Level ketiga alam raja kekosongan. Gumam Ye Xiyun dalam hati. Bertanya-tanya kapan ia akan bisa menembus level itu. Ia sangat ingin pergi ke alam bintang karena di alam bintang itu terdapat api bintang agung. Terakhir kali Kaisar Agung pergi, ia tidak bisa mengikutinya. Sehingga menjadi sebuah penyesalan yang sangat ia sesali. Keributan di kehampaan yang jauh itu tidak hanya disadari oleh Ye Xiyun dan leluhur hantu. Banyak orang di seluruh bintang kegelapan pun menyadarinya. Suyan, Xianlingsang, dan Qiantong, semuanya di alam raja kekosongan. Dan indera mereka jauh lebih tajam daripada seniman bela diri lainnya. Banyak seniman bela diri lain di alam kembali kekosongan juga melihat ke langit. Namun mereka tidak bisa melihat banyak. Hanya garis-garis pelangi berenergi yang menembus kedalaman bintang. Jatuh ke berbagai bagian bintang gelap. Memperkaya energi spiritualnya. Di alam mati yang jauh, yang berdiri telanjang di kehampaan. Ekspresinya aneh, alisnya berkerut. Dia juga agak bingung dengan situasinya saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah berkultivasi di alam mati. Memahami kekuatan kaisar, memahami hukum, dan bahkan menggunakan kristal pikiran kekosongan. Dia pikir ia bisa menembus ke tingkat ketiga alam raja kekosongan. Namun tak kenapa, ia selalu gagal. Menyebabkan kultivasinya terhenti di puncak tingkat kedua alam raja kekosongan. Ciri yang paling jelas adalah ia belum memadatkan kristal pikiran kekosongannya sendiri. Bagaimanapun, kristal pikiran kekosongan adalah esensi dan pemahaman dari seluruh kultivasi seorang seniman bela diri alam raja kekosongan. Tanpanya, seseorang bukanlah ahli raja kekosongan tingkat ketiga. Meskipun kultivasinya belum mencapai terobosan, di bawah tekanan luar biasa dari domain mati, pedang 5 elemen abadi miliknya telah mencapainya. Dari harta karun 5 elemen selain esensi sejati matahari, semua materi lainnya telah dikonsumsi dan diserap olehnya. Terlebih lagi, domainnya hampir selesai. Oleh karena itu, bahkan tanpa mencapai terobosan, Yang Ke merasa jauh lebih kuat daripada sebelum pengasingannya. Apakah kesempatannya tidak tepat? Atau ada yang hilang?
Yang tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun jalan seorang seniman bela diri ditakdirkan untuk melibatkan berbagai kesulitan. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Jadi meskipun ia belum mencapai terobosan kali ini, ia tidak berkecil hati. Ia yakin kemampuannya tidak kalah dari orang lain. Jika orang lain bisa maju ke tingkat ketiga Raja Kekosongan, ia juga bisa. Ia hanya butuh lebih banyak waktu. Lupakan saja, saya akan berhenti di situ untuk saat ini. Lagi pula dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak jauh lebih lemah dari mereka. Membuka jalan menuju alam bintang sudah lebih dari cukup. Yang segera menenangkan diri, mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin spesialnya, memakainya dan dengan sekejap langsung melintasi ratusan ribu mil, kembali ke bintang gelap. Sebagai seorang penguasa bintang, ia mudah baginya. Setelah kembali ke sektenya, Yangke tidak mengganggu banyak orang, hanya bertemu dengan keluarganya. Beberapa hari kemudian ia membawa Suyan dan Xianningsang dan meninggalkan bintang gelap melalui susunan ruang angkasa super. Selama setahun berikutnya, tidak ada yang tahu keberadaannya. Dan setahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Suatu hari di tahun yang sama, susunan ruang angkasa super Sekte Linso tiba-tiba menyala dengan cahaya putih redup. Dan dua sosok muncul dari dalam cahaya itu. Ye Xiyun dan Lur Hantu sudah menunggu di sana. Melihat para pendatang baru, Ye Xiyun membungkuk dan bertanya kepada salah satu pria kekar. Apakah Anda I.O., Presiden Kamar Dagang Heng Luo? Pria itu mengangguk pelan dan tersenyum. Memang ini saya. Ye Xiyun dari Sekte Linso memberi salam kepada Presiden I.O. Jadi, ini tetua Ye. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. I.O. segera menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Ia juga telah mengetahui situasi Sekte Linso dari Yangke. Ye Xiyun kemudian menatap orang lain dan tersenyum. Kalau begitu, ini pasti senior Long Tiansang. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Sikap Long Tiansang lembut dan ia membalas sapaan itu. Kalian berdua datang agak awal. Lur Hantu terkekeh dari samping. Mata I.O. dan Long Tiansang menajam dan mereka berdua menatap Lur Hantu. Meskipun aura Lur Hantu agak tidak nyaman, keduanya tahu bahwa ia adalah sosok kuat yang dapat berdiri sejajar dengan mereka. Memiliki kultivasi tingkat ketiga alam Raja Kekosongan yang sama kuatnya. Jadi mereka tidak berani lengah dan saling berbasa-basi. Di mana Yangke? Kenapa dia tidak datang untuk menyapa kita? I.O. sedikit kesal. Lagi pula dia adalah ayah mertua Yangke. Bagaimana mungkin seorang ayah mertua datang dan tidak menyapanya? Master Sekte belum kembali dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi Master Sekte pasti tidak akan melewatkan waktu yang ditentukan. Ye Xiyun menjelaskan. Bocah itu. I.O. merujutkan bibirnya. Dia pasti sedang bersenang-senang di suatu tempat dan lupa waktu. Long Tiansang tertawa terbahak-bahak. Setahun yang lalu dia pergi ke Kamar Dagang Heng Luo dan membawa Sui Yue pergi. Apa dia tidak memberitahu Anda kemana dia pergi? I.O. berkata dan wajah cemberut. Anak itu sudah dipahami, saya bahkan belum setuju, dan dia sudah kabur dengan Sui Yue. Dia juga membawa 3 wanita bersamanya saat itu. Semuanya dari alam Raja Kekosongan. Saya benar-benar tidak tahu di mana dia menemukan mereka. 3 wanita? Ye Xiyun mengangkat alisnya. Yang dikatakan Presiden I.O. tentang 2 dari mereka seharusnya adalah 2 kakak perempuan pemimpin sekte. Mereka memang berada di alam Raja Kekosongan. Tapi kenapa ada 1 lagi? Begitu Ye Xiyun selesai berbicara, ia mendengar seseorang berkata, yang memiliki tambahan itu putri angkat saya. Saat ia berbicara, susunan ruang angkasa super menyala kembali dan sesosok anggun dan cantik muncul darinya. Di belakang seorang pria sekuat beruang. I.O. dan Long Tiansang terkejut dan segera berbalik. Ketika mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, mata I.O. hampir keluar dari rongganya. Ia berseru, Ci Yue, kenapa Anda, nenek sihir tua ada di sini? Jelas orang itu tak lain adalah Ci Yue, penguasa bintang iblis Kaisar Chen. Satu-satunya raja monster di seluruh bintang Kaisar Chen. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.